Anda kembali menyaksikan berita Satu Sore pemirsa. Sebagian kelompok masyarakat menganggap vape sebagai solusi untuk menghentikan ketergantungan terhadap rokok konvensional. Dinilai lebih aman, vape ternyata masih tetap saja berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan penggunanya. Bagaimana bisa demikian? Bukankah bahan yang dihembuskan oleh vape itu adalah bentuknya uap, bukan asap? Kemudian juga vape juga menggunakan ragam aroma yang lebih nyaman setidaknya terhirup begitu oleh orang-orang sekitarnya. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami pemirsa Ketua Perhimpunan Dokter Paru, ada Prof. Agus Dwi. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas. Dan juga ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Melki Laklena. Selamat sore, Pak Melki. Selamat sore, Mas. Saya mau ke Prof. Agus dulu. Prof, sempat dianggap menjadi solusi ketergantungan rokok. Vape kini justru belakangan begitu semakin banyak orang yang menyebutkan bahwa memiliki bahaya yang bisa dikatakan sama besarnya dengan menggunakan rokok begitu ya. Mengapa demikian? Apa kandungan yang kemudian dianggap berbahaya di dalam vape itu? Oke, terima kasih, Mas ya. Jadi kalau selama ini masyarakat mendapatkan informasi bahwa vape atau rokok elektronik ini lebih aman katanya. Nah, yang perlu diketahui bahwa ada hal-hal yang membuat kenapa rokok elektronik ini sama bahayanya seperti rokok konvensional ya. Yang pertama adalah ada tiga hal yang persamaannya. Satu, baik rokok elektronik maupun rokok konvensional ini sama-sama mengandung nikotin. Dan kita ketahui nikotin ini menyebabkan terjadinya adiksi, ketagihan. Yang kedua, nikotin ini juga menyebabkan salah satu faktor terjadinya penyakit pembuluh darah kardiovaskuler. Faktor yang kedua persamaannya adalah sama-sama mengandung karsinogen. Jadi selama ini banyak yang mengatakan vape ini tidak ada tarnya. Emang betul, tidak salah itu. Dan tar itu penyebab kanker ya. Nah, tetapi di dalam rokok vape ini, rokok elektronik ini, ternyata hasil riset-riset yang terbaru mendapatkan data banyak bahan-bahan karsinogen yang ada di dalam cairan vape-nya itu yang ditemukan. Walaupun tidak mengandung tar. Sehingga dua-duanya baik rokok elektronik maupun rokok konvensional ini sifatnya karsinogen, menyebabkan terjadinya kanker suatu saat ya. Nah, yang ketiga adalah baik asap rokok dari konvensional maupun uap dari vape ini sama-sama mengandung bahan yang sifatnya iritatif. Nah, sifatnya iritatif, oksidatif stres yang merangsang timbulnya systemic inflammation atau inflamasi sistemik dan inflamasi lokal. Dan ini berdampak timbulnya berbagai penyakit paru seperti asma, bronkitis, penyakit paru kronik, kemudian juga inflamasi vaskuler menyebabkan risiko terjadinya stroke, jantung, dan sistem pembekuan darah yang terganggu. Nah, ini adalah gambaran secara umum kenapa sama bahayanya, karena ada tiga persamaan dan itu membuat risiko kesehatannya sama. Baik, saya ke DPR. Komisi 9 membidangi kesehatan begitu ya. Pak Melki, sudah ada catatan kah atau belum prevalensi dari orang-orang yang kemudian mengaku terdampak akibat vape ini? Sejauh ini memang kami belum mendapatkan laporan resmi dari para korban atau misalnya mereka berkunjung Komisi 9 untuk kemudian melakukan dialog soal ini. Pernah ada satu kesempatan itu ada dialog informal saja, orang-orang yang kemudian mengusulkan untuk menghentikan rokok kemudian beralih ke vape ini pernah juga ngobrol tapi informal dengan teman-teman di Komisi 9. Tapi benar tadi kata Dr. Agus bahwa sejatinya vape ini harus diperlakukan kurang lebih sama dengan penggunaan rokok mestinya. Karena gini, substansinya vape kan justru merokok gitu. Cuma bentuknya kan dia dialihkan dari merokok yang bersifat tradisional sekarang kan lebih canggih lah memakai alat elektrik semacam ini. Tapi substansinya sama. Nah, tapi ternyata karena ada perubahan pola merokok seperti begini, ternyata kan regulasi kita belum menyentuh ini. Dan itu ternyata dipakai sebagai modus oleh sebagian produsen untuk kemudian ya karena belum ada regulasi ya dia mengimprovisasi aja dengan berbagai macam pola untuk orang bisa merokok dengan pola vape gini. Dan ini berbahaya. Yang juga ternyata di beberapa negara itu menyebabkan kematian atau juga mungkin menambahkan akibat-akibat lain yang bersifat fatal seperti yang sudah Dr. Agus sampaikan. Bahkan kejadian belum lama ini kan kita lihat di ketemuan oleh kepolisian di Jakarta itu dipakai untuk urusan narkoba gitu. Nah, ini yang harus sekali lagi regulasi kita harus segera ditentukan dengan baik, menugaskan kepada siapa mengurus soal ini dan kemudian sudah harus ada
petunjuk-petunjuk teknis di lapangan lah, sehingga ini bisa diregulasi dengan baik. Ada PP nomor 109 tahun 2012 ya. begitu yang mengatur tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Di dalamnya masih belum termasuk ini belum vape. masuk nih, soal vape belum masuk. Nah ini yang tadi sekali lagi kalau belum ada regulasi itu kan orang belum merasa bahwa ini ada aturan dan bisa diikuti gitu. Nah kalau ini belum diatur, umumnya itu menjadi ruang di mana para produsen itu bisa berimprovisasi dan ini berbahaya bagi masyarakat. Mari kalau begitu kita buat ini menjadi terang. Prof. Agus, dari apa yang sempat Anda catatkan, betapa concernnya tentang bahaya vape ini, begitu kita tahu sudah masuk mungkin sekitar 3-4 tahun ke belakang sudah masuk ke Indonesia vape ini. Sejauh ini masuknya berarti bukan lewati BPOM begitu ya? Iya. Karena belum ada regulasi atau seperti apa? Berdasarkan data yang kita dapatkan dari beberapa kali diskusi dengan teman-teman, memang kita melihat bahwa dari Badan POM sendiri tidak, istilahnya belum mendapatkan otorisasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap vape ini ya. Oleh karena itu tentu perlu regulasi untuk bisa mengaturnya itu, dan masuknya lewat mana tentu harus dicari tahu. Kenapa bisa masuk produk itu belum ada proses dari Badan POM, karena bagaimanapun juga Badan POM ini kan organisasi resmi yang harus mengurusi bahan makanan dan bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh yang dikonsumsi oleh seseorang. Tapi kategorisasinya vape ini adalah masuk ke dalam makanan karena masuk dalam tubuh atau seperti apa? Ya dia seperti rokok konvensional kan. Jadi sesuatu bahan yang masuk ke dalam tubuh kan tetap harus dilakukan kajian. Seperti dalam rokok konvensional itu kan ada kajiannya dari Badan POM kan. Di situ kita bisa lihat berapa kadar tarnya, berapa kadar nikotinnya. Nah ini ya yang harusnya diatur juga di dalam regulasi nantinya. Yang mana vape liquid ini justru belum diketahui. Belum ada. Kita nggak tahu bahwa yang di pasaran itu berapa miligram kandungan nikotinnya, berapa kandungan bahan-bahan lainnya, misalnya perasanya berapa, glikol atau gliserilnya berapa. Itu tiap-tiap produk nggak ada. Apa dampaknya ketidaktahuan terhadap komposisi atau besaran? Nah, kita bisa melihat bahwa dengan tidak ada regulasi yang mengaturnya, maka setiap produsen atau setiap counter-counter yang menjualnya, kita tidak tahu sebagai apa yang mengkonsumsinya berapa kandungan nikotin yang dia akan hisap, berapa kandungan bahan lainnya yang mungkin berbahaya, itu bisa terhisap. Saya punya riset di RSUP Persahabatan ya tahun 2018 yang lalu ya. Kita mengukur kadar kotinin, nikotin produk yang terurai ke dalam air kencing ya. Diukur nilainya pada seorang perokok rokok elektronik secara rutin yang dia pakai tiap hari. Ternyata kadarnya itu 236 mikrogram ya per meter kubik ya. Dan itu angka ternyata angka resmi di atas normal itu. Nah, itu sebanding dengan orang yang menghisap rokok 5 batang sehari. Artinya sebenarnya tidak berbeda. Dia pakai tiap hari reguler rokok elektronik, dia ngisap rokok batang konvensional sehari, sama-sama akhirnya terdapat kadar itu. Dan 76,5% yang menggunakannya itu adiksi. Dari data riset kita di tahun 2018 itu. Artinya adiksi udah kelihatan sekali. Dan adiksinya bahkan menurut riset-riset di luar negeri lebih cepat terjadi pada vape dibanding pada rokok konvensional. Karena apa? Karena tadi kandungan nikotinnya tidak jelas berapa yang dikonsumsi tiap orang, dan kalau dia sangat tinggi ya cepat sekali adiksinya. Kalau ternyata rokok elektrik ini juga kemudian menyebabkan adiksi, mungkin tidak ada bedanya seperti keluar dari kandang singa masuk ke kandang buaya begitu ya. Nah, betul, ingin lepas dari adiksi rokok. Jadi selama ini bahwa asumsi bahwa rokok elektronik membantu berhenti merokok itu tidak tepat. Dia hanya mengalihkan dari rokok konvensional menjadi rokok elektronik. Karena ada prinsip-prinsip ya dari Organisasi Kesehatan Dunia, syarat-syarat sebuah modalitas dipakai untuk berhenti merokok itu ada syaratnya, dan ini tidak terpenuhi untuk rokok elektronik. Salah satunya tadi harusnya bukan mengalihkan, kalau emang mau berhenti ya berhenti, modalitasnya ikut berhenti gitu. Tadi menjadi catatan kita bersama bahwa Prof. Agus sempat menyinggung perlu ada regulasi dari DPR. Apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Kesehatan misalnya, kemudian BPOM untuk merumuskan regulasi ini? November tahun lalu itu sudah ada diskusi sebenarnya yang bukan diinisiasi oleh kami, tapi kami termasuk yang diundang ya. Itu oleh Badan Nasional Konsumen lah, yang melihat bahwa sebagai konsumen, sebagai perwakilan konsumen, mereka melihat bahwa situasi yang kita gambarkan tadi itu berbahaya karena mereka harus mengamankan kepentingan konsumen.
Di situ diundanglah dan dibahas bersama dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan POM dan Komisi 9 juga diundang di situ. Kami mengirim perwakilan dari situ. Saya baca summary dari pertemuan tersebut. Yang intinya adalah di situ memang meminta resmi kepada Badan POM untuk terlibat lebih aktif dari mulai pre-market sebelum si vape ini dibuat gitu, baik alatnya maupun kandungannya nih. Alatnya masih dicek dulu, alat vape-nya masih dicek maupun juga liquidnya itu, kandungannya masih dicek juga itu. Dan meminta Badan POM untuk masuk lebih dalam untuk mengecek soal ini. Termasuk juga memberikan edukasi yang tadi oleh Dr. Agus sampaikan itu, memberikan edukasi soal menyangkut bagaimana bahayanya dari si vape ini. Dan sebenarnya begini ya, kayak etilon glikol dan dietilen glikol itu kan sebenarnya bukannya barang kesehatan sebenarnya itu. Dia yang di wilayah kesehatan tuh kalau kemarin saya cek di Badan POM itu nggak sampai di bawah 10% lah, kecil sekali tuh. Tapi itu diurusnya sama kementerian lembaga lain oleh Kementerian Perdagangan Perindustrian lah gitu. Tapi ketika itu dipakai buat obat dan itu tidak melalui wilayah Badan POM, kan kejadian kayak kemarin itu gagal ginjal akut. Apa namanya? Sediaan pelarut itu membuat kematian di banyak tempat kan. Ketahuan ternyata saat penambah obat ini yang juga bukan yang utama sebenarnya, itu diambilnya bukan dari sektor kesehatan, diambil dari sektor yang lain. Nah ini juga sama nih. Vape ini kan diurus sama di luar Kementerian Kesehatan dan di luar Badan POM kan. Tapi dampak kesehatan nanti itu yang urus pasti nanti Kemenkes sama Badan POM. Nah ini yang menurut saya harus diletakkan kembali nih. Kalau memang rokok itu ada di wilayah Badan POM tadi itu, nah ini kembalikan ke Badan POM biar sudah diurus, biar kita semua aman. Dan sekali lagi vape-nya ini juga sama kayak rokok juga itu, pasti perdebatan kita panjang. Dimensi rokok ini kan bukan cuma kesehatan kan, ada tenaga kerja di situ, ada juga pendapat tenaga di situ. Vape ini juga sama. Nah, tinggal dibahas dengan tenang, dicarilah bagaimana rumusan yang tepat untuk kita regulasi soal ini. Oke, kapan rencananya akan menelurkan itu? Tahan dulu jawabannya, Pak Melki. Kita akan jeda terlebih dulu. Prof. Agus juga, pemirsa, kami akan kembali dialog hari ini terkait bahaya vape usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Berita 1 Sore.